Selanjutnya kita akan masuk pada peserta nomor undi 8, yaitu dari SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan, Pekalongan. Dengan judul Konten Vlog Jejak Sejarah Perjuangan Bangsa untuk menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan pada generasi muda milenial. Peserta siap? Siap. Dewan juri siap? Baik, hadirin, inilah peserta nomor undi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah ISAI dan para panitia penyelenggara, beserta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sofa Tasya Kamila. Saya berasal dari SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan. Di sini saya akan mepresentasikan ISAI saya yang berjudul Konten Vlog Jejak Sejarah Perjuangan Bangsa untuk menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan pada generasi muda milenial. Sesuai dengan tema lomba, bagaimana menumbuhkan nilai kepahlawanan di kalangan generasi muda. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kerangka isainya. Yang pertama adalah judul isai. Di sini saya mengambil judul yaitu Konten Vlog Jejak Sejarah Perjuangan Bangsa untuk menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan pada generasi muda milenial. Yang kedua ada pernyataan tesis atau tesis statement. Dengan pembuatan konten vlog menelusuri jejak sejarah perjuangan bangsa menjadi solusi untuk menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan pada generasi muda milenial. Yang ketiga ada statement possession. Dalam isai ini saya berargumen jika pembuatan konten vlog menelusuri jejak sejarah perjuangan bangsa menjadi solusi untuk menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan pada generasi muda milenial. Oke, next. Oke, di sini ada struktur isai. Yang pertama ada pendahuluan, kedua pembahasan, dan yang ketiga adalah penutup. Oke, kita masuk ke subbab pendahuluan. Next, oke. Pertama di sini latar belakang masalah. Jadi apa sih yang melatar belakangi sebuah fenomena ini? Nah, salah satunya adalah melemahnya nilai-nilai kepahlawanan pada generasi muda milenial. Nah, berdasarkan jejak pendapat Litbang Kompas, mendata penurunan keraguan masyarakat terhadap nilai kepahlawanan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pada tahun 2012 sebanyak 70% responden menyatakan nilai saat itu melemah. Namun pada 2017 berarti tinggal 35% menyatakan separuh responden yang menyatakan pendapat serupa. Nah, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap nilai ini dapat menjadi modal untuk menjawab segala tantangan bangsa ke depan. Nah, dari permasalahan ini dapat menimbulkan terhambatnya kerukunan dan kemajuan bangsa, seperti mementingkan golongannya sendiri, sikap KKN, korupsi nepotisme, sikap acuh tak acuh, tak peduli dengan negeri ini, gitu ya. Nah, alasan dan permasalahan di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah esai yang berjudul Konten Vlog Jejak Sejarah Perjuangan Bangsa untuk menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan pada generasi muda milenial. Oke, next. Oke, yang selanjutnya yang B ada perumusan masalah. Jadi bagaimana menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan pada generasi muda milenial? Yang C adalah tujuan. Nah, tujuan dari penulisan esai ini adalah untuk mendeskripsikan pembuatan konten vlog menelusuri jejak sejarah perjuangan bangsa agar dapat menjadi solusi untuk menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan pada generasi muda milenial. Oke, di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada studi pustaka. Ya, saya mencari beberapa referensi melalui buku sejarah, kemudian dari jurnal-jurnal internet. Nah, yang kedua ada interview. Interview ini saya melakukan salah satu wawancara kepada saksi perjuangan bangsa, beliau bernama Bapak Musin. Kemudian yang ketiga ada observasi. Observasi ini saya melakukan pengamatan secara langsung. Pertama saya melakukan di lingkungan sekitar saya, seperti teman-teman saya. Kemudian saya juga mengunjungi tempat yang bersejarah yang ada di Kota Pekalongan secara langsung. Nah, yang terakhir ini ada angket. Nah, angket ini saya juga melakukan penelitian di beberapa sekolahan, dan hasil angketnya nanti bakal dibahas di pembahasan. Oke, kita masuk ke subbab kedua, pembahasan. Oke, konten vlog. Pasti di sini udah nggak asing sekali ya namanya konten vlog. Jadi konten vlog itu adalah sebuah karya dalam bentuk digital berupa video yang diunggah dalam sebuah media sosial. Nah, vlog ini berasal dari dua kata, yaitu video blog. Video berarti dalam bentuk digital, video. Nah, blog itu blogger gitu kan, sebuah catatan jurnalistik, catatan pribadi gitu. Nah, biasanya sebuah vlog ini mempunyai tema tertentu yang dimuat dalam sebuah website seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Oke, arti nilai-nilai kepahlawanan. Jadi sebenarnya apa sih nilai-nilai kepahlawanan itu apa aja gitu ya. Yang pertama ada cinta tanah air, tangguh, pantang menyerah, berani, berjuang, kerelaan berkorban, persatuan, dan kedamaian. Nah, bisa dikatakan sebagai nilai kepahlawanan karena itu nilai yang berharga sehingga layak untuk diperjuangkan dan akan terlihat nyata bila adanya suatu tindakan dari nilai tersebut. Jadi gak cuma angkan-angkan, oh aku tahu nih nilai ini kepahlawanan banyak, tapi kita sendiri nggak melakukannya. Itu kan sama aja omong kosong gitu ya. Oke, generasi muda milenial dan ciri-cirinya. Millennial generation atau generasi Y itu biasa disebut dengan usia produktif, dan secara harfiah memang tidak ada demokrasi khusus yang menentukan batasan umur dalam generasi muda ini.
Nah, generasi ini menjadi pacuan utama dalam menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan. Ciri-ciri generasi muda milenial seperti no gadget, no life, gak ada HP, gak ada kehidupan gitu, suka serba cepat dan instan, kritis terhadap fenomena sosial, senang memosting dan mudah bosan. Oke, faktor penyebab melemahnya nilai kepahlawanan yang pertama adalah globalisasi. Nah, arus globalisasi yang masuk ke Indonesia tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu ini membuat penurunan terhadap karakter kualitas bangsa kita gitu, dan sangat bertolak belakang sekali dengan peradaban yang masuk ke Indonesia gitu. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang sejarah. Nah, tidak banyak generasi muda saat ini yang tidak menyukai sejarah karena mungkin bosan pelajarannya, kemudian membuat kita jenuh gitu ya. Jadinya ini penyebab kurangnya pemahaman tentang sejarah. Nah, ketiga adalah kurangnya media yang menarik di dalam mengenalkan tokoh kepahlawanan ini. Karena saat ini media menulis, media cerita mulut ke mulut itu sudah tidak lagi zamannya. Sekarang ini serba teknologi yang sudah seharusnya kita untuk memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oke, di sini ada dampak melemahnya nilai kepahlawanan. Yang pertama ada penurunan kualitas tingkah laku. Nah, dari faktor yang tadi dapat menimbulkan penurunan kualitas tingkah laku pada sebagian generasi muda milenial gitu, yang sangat tidak relevan sekali dengan norma-norma yang sudah ada. Kemudian pola pikir. Nah, arus yang masuk dan berkembang setiap tahunnya itu akan mengubah pola pikir kita nih. Nah, maka dari itu kita perlu memfilter mana yang memang baik dan mana yang memang tidak gitu. Yang ketiga adalah tidak ada generasi yang melanjutkan. Nah, kalau misalkan dari tadi faktor yang kita nggak tahu tentang sejarah, bagaimana siapa yang mau melanjutin kalau misalkan diri kita sendiri nih nggak tahu tentang sejarah Indonesia gitu. Oke, next. Oke, konten vlog jejak sejarah perjuangan bangsa menjadi solusi untuk menumbuhkan nilai kepahlawanan melalui media peran dan teknologi menjadi jalan utama untuk mengenalkan arti tentang sejarah perjuangan Indonesia. Nah, konten vlog yang dikemas dan disajikan dengan unsur perjuangan bangsa serta penjelasan berupa teori dan penerapannya mengajak supaya para penonton itu mengetahui dan menerapkan nilai kepahlawanan melalui video vlog tersebut. Oke, di sini ada keunggulan konten. Yang pertama, tingkat penggunaan yang tinggi pada generasi muda milenial. Kemudian sebagai sarana pembelajaran. Ketiga, ada alternatif yang menarik dalam mentransformasikan pesan di balik realitas sejarah. Dan yang terakhir ada dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Oke, baik teman-teman. Dan ini ada salah satu proses pembuatan vlog saya. Kebetulan saya bersama dengan teman saya. Silakan bisa disimak. Oke, next. Yang terakhir ini ada hasil berupa angket. Jadi saya melakukan penelitian di beberapa sekolah SMA yang ada di Kota Pekalongan, antara lain ada SMA Negeri 1 Kota Pekalongan dan SMA Negeri 1 Kedunguni. Yang terakhir ada SMA Muhammadiyah, SMA saya. Oke. Dan inilah hasilnya bahwa perbedaannya sangat drastis sekali ya, bahwa orang-orang dari 38 jawaban menjawab 100% bahwa setelah menonton konten vlog tersebut itu bangsa dapat menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan. Dah ini dari 38 orang menjawab semuanya menjawab jawaban yang A. Berarti bukti ini sebagai bukti bahwa konten vlog itu sangat berpengaruh bagi generasi muda milenial. Oke, ini ada jumlah penonton konten vlog sudah mencapai 895 kali ditonton. Nah, untuk teman-teman yang ingin menonton silakan bisa langsung ke link yang sudah kita tera. Oke, penutup kesimpulannya jika perbandingan kondisi ini tetap didiamkan, negara kita akan berdampak buruk dan sangat membuat dampak buruk bagi Indonesia gitu kan. Makanya konten vlog jejak sejarah perjuangan bangsa ini menjadi solusi yang relevan untuk membawa kita kepada menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan, karena dengan vlog kita dapat memiliki bekal sejarah yang kuat sehingga kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan yang ada. Oke, ini pesan untuk generasi muda milenial. Teruslah berkarya, mencari informasi sebanyak-banyaknya, menggali hal-hal yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa melalui berbagai konten mengenai jejak sejarah perjuangan bangsa dan media manapun. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta nomor undi 8 telah menyampaikan atau mempresentasikan materinya. Dan selanjutnya kita ikuti tanya jawab dengan Dewan Juri. Juri yang pertama yang akan menyampaikan pertanyaan adalah Bapak Suseno, SPDMA dari Universitas Negeri Semarang. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Devi. Saudara Tasya Kamila. Ya. Tadi ada yang menarik tuh, hasil angket 100%, tapi saya tidak akan menanyakan itu. Oke, penyebab melemahnya nilai kepahlawanan salah satu yang sudah tawarkan atau sudah tuliskan di sini adalah arus globalisasi. Nah, saya ingin tahu bagaimana pandangan saudara terhadap budaya asing. Budaya asing itu tidak harus budaya luar negeri,
tetapi budaya milik orang lain di luar komunitas kita. Jika ada orang yang berpendapat bahwa budaya barat itu jelek, budaya barat itu buruk, apa pendapat saudara terhadap apa yang saya sebutkan tadi? Silakan. Silakan dijawab 3 menit dari sekarang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini kita bahas tentang mengenai arus globalisasi. Jadi sebenarnya arus globalisasi itu pasti di semua negara pasti memiliki arus globalisasi tersendiri dan memiliki pengaruhnya lebih sendiri. Nah, termasuk di Indonesia ini nih yang memiliki banyak sekali ya arus globalisasi yang masuk di seperti kebarat-baratan atau dunia per-K-popan nih saat ini sangat merajalela di kalangan generasi muda milenial. Nah, kalau misalkan ada yang ngomong globalisasi itu mempunyai efek yang nggak bagus, yang jelek gitu. Nah, sebenarnya itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing karena kita sebagai jadi diri kita mempunyai kepribadian sendiri-sendiri untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Nah, kalau menurut saya kalau ada orang yang mengatakan begitu, saya akan mencari tahu ya, mengapa kalian berkata seperti itu, atau karena kalian nggak suka dengan arus globalisasi yang lain, atau gimana. Karena kan kalau kita sebagai generasi muda milenial, kita harus bisa menghargai bahwa perbedaan ini sangat beragam dan sangat banyak gitu. Jadi kita harus bisa membedakan, kita harus bisa menghargai dan mentoleransi antara satu sama lain. Oke, seperti itu. Terima kasih. Baik. Kami lanjutkan dengan juri kedua yang akan menyampaikan pertanyaan, yaitu Mayor Infantri Rahmatullah ARSE MM dari Kodim 0733BS. Kami persilakan. Terima kasih Bu Devi. Selamat siang Mbak Sopa. Selamat siang Pak. Ini ada judul di esainya konten vlog jejak sejarah. Ini apa sudah dibuat atau memang mau akan dibuat? Sudah dibuat Pak. Sudah dibuat. Tadi ada linknya, bagi yang pengen nonton silakan bisa beralih ke link tersebut. Di ISE juga sudah ada linknya yang tertera di bagian daftar pustaka. Oke, terima kasih ya. Yang saya ingin tanyakan tentunya harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang akan disajikan nanti tentunya ada keterlibatan instansi terkait atau dari rekan-rekan. Artinya gimana untuk pembuatan itu lebih menarik untuk mengalahkan yang konten lain. Saya tanyakan, untuk di Pekalongan itu kan pasti ada pahlawannya ya. Mungkin bisa diapain kontennya itu untuk yang dimulai. Apa langkah-langkah yang akan disiapkan untuk mbaknya berserta rekan-rekannya nanti? Silakan dijelaskan. Iya, 3 menit dari sekarang. Siap, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebelum saya melakukan sebuah pembuatan konten vlog, tidak terlepas terlebih dahulu saya melakukan survei ke beberapa tempat yang bersejarah di Kota Pekalongan, antara lain Monumen Juang Kota Pekalongan, Masjid Syuhada, dan Makam Tanam Pahlawan, serta ke para pewawancara juga. Nah, di situ saya melakukan survei, kemudian setelah saya melakukan survei, saya membuat sebuah skenario di dalam bentuk tulisan. Nah, di situ saya menuliskan sejarah apa sih yang ingin sampaikan kepada para penonton nanti tentang Kota Pekalongan. Kemudian saya juga menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui video tersebut. Saya tulis semua di dalam skenario tersebut. Setelah saya melakukan skenario, saya juga melakukan pelatihan dalam pembuatan vlog. Jadi saya nggak langsung di depan kamera doang antar dijelasin gitu, tapi sebelumnya saya juga udah latihan dulu selama beberapa hari. Nah, setelah saya latihan selama beberapa hari, kemudian saya langsung terjun ke lapangannya. Setelah itu ya udah kita semua pembuatan vlog gitu. Setelah selesai pembuatan vlog, kita mengelilingi daerah yang sejarah yang dari Kota Pekalongan. Saya kemudian udah selesai, kemudian yaitu sesi pengeditan. Kebetulan yang pengedit adalah tim sinematografi dari sekolah saya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian juri ketiga yaitu Bapak Sulistiono SSN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat saya ucapkan kepada Mbak Sofa Tasya yang sudah sampai pada tahapan 10 besar. Isinya tentang konten vlog yang di dalamnya ada video-video ya.
Betul ya, ada video-video. Ya, ini video. Nah, ini sejauh mana manfaat yang diterima oleh generasi milenial terkait dengan vlog video tersebut, kemudian tindakan konkret saudara dalam menerapkan nilai-nilai kepahlawanan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Silakan dijawab 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama, dari video konten tersebut kita pasti memiliki banyak manfaat dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama ada melalui bekal sejarah yang sudah disampaikan di dalam konten vlog tersebut, kita dapat mengetahui nih sejarah yang ada di Kota Pekalongan. Kemudian dari bekal sejarah tersebut kita juga mendorong para penonton itu agar mengetahui tentang sejarah yang ada di Kota Pekalongan dan dapat menumbuhkan rasa-rasa nasionalisme dan patriotisme gitu. Selain itu, saya sudah melakukan selain vlog ini, saya sudah pernah melakukan seperti untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, yaitu misalkan setiap hari Senin gitu saya selalu melakukan upacara dan selalu menggunakan atribut yang lengkap karena upacara tidak hanya cuma sebagai seremonial saja, tapi juga sebagai kita generasi milenial untuk menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan seperti itu. Jadi kita menghargai jasa para pahlawannya gitu. Kemudian saya juga suka dengan produk-produk lokal dan saya juga suka produk-produk lokal gitu yang ada di daerah saya. Kemudian juga saya juga telah melakukan pembuatan batik ya di Kota Pekalongan. Salah satunya di Museum Batik saya pernah langsung menerapkan aplikasi cara membatik dan pembuatannya secara langsung. Jadi saya langsung paham gitu. Oke, sekian, terima kasih. Baik, dilanjutkan dengan juri keempat yang akan memberikan pertanyaan, yaitu Bapak Dr. Alam Syah M. Hum dari Universitas Diponegoro Semarang. Dipersilakan. Ya, selamat pada Saudari Sofa. Vlog yang sudah saudara buat yang bertema sejarah sudah berapa? Ini baru pertama. Oh, tapi ceritanya banyak tadi. Ceritanya banyak, tentang sejarah Kota Pekalongan. Baik, vlog itu ada yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana saudara melakukan ya pembuatan vlog dengan supaya lebih kronologis dan sistematis dan upaya agar vlog itu menarik, kemudian followernya juga banyak, dan bagaimana respon follower tersebut. Silakan saudara. Oke, siap. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi supaya membuat konten vlog itu menarik, kita juga harus mengajak nih para penontonnya untuk menjelajahi Kota Pekalongan. Jadi nggak cuma kayak ngomong, oh ini penjelasan doang kayak gitu. Jadi harus adanya dorongan kita mengajak persuasif kepada para penontonnya. Jadi para penontonnya itu merasa untuk diajak gitu dan melihat bukti-bukti nyata dari konten vlog tersebut. Jadi nggak cuma penjelasan doang, dan nanti itu kan bikin orang-orang itu bikin bosan gitu. Nah, kemudian dari konten vlog ini kita juga menampilkan sebuah sejarah-sejarah yang dari Kota Pekalongan seperti Monumen Juang Kota Pekalongan, Makam Tanah Pahlawan, Masjid Juanda gitu. Nah, selain itu yang membuat menarik dari konten vlog ini adalah pertama juga saya menyebarkan link tersebut ke beberapa teman-teman saya agar membantu mensupport, like dan subscribe juga gitu. Kemudian saya juga memberikan pengarahan kepada teman-teman saya setelah menonton video tersebut, gimana reaksinya kayak gitu. Saya tanya-tanyakan kepada teman-teman, oh gini ternyata gini, banyak banget sekali reaksinya. Kemudian juga melalui angket tersebut. Nah itu jadi angket itu diisi setelah para penonton itu menonton video vlog, kemudian barulah mengisi angket tersebut. Nah, dari hasil angket tersebut sudah dapat dilihat bahwa vlog itu sangat berpengaruh bagi generasi muda milenial. Karena juga perbandingan tadi yang drastis, yang cukup mendobrak gitu ya, sangat relevan sekali dengan apa yang saya tuliskan gitu. Terima kasih. Sekian. Baik, juri kelima yang akan memberikan pertanyaan adalah Bapak Dr. Agus Sutono SPhil MPhil dari Universitas PGRI Semarang. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Devi.
Mbak Sofa, selamat ya, masuk di 10 besar hingga bisa mempresentasikan gagasan saudara. Yang saya kira beberapa hal menarik ini terkait dengan upaya kreatif. Tentu kami sangat mengapresiasi upaya-upaya kreatif tersebut, salah satunya dengan pemanfaatan media. Kalau kita telusur di link saudara itu, kebetulan saya lihat itu di vlognya Jejak Sejarah Perjuangan di Kota Pekalongan ya, vlog ke-75, penontonnya 905. Nah, 905 kali ditonton. Nah, gitu ya. Itu 1 tahun yang lalu, betul gitu ya. Saya kira kemudian yang memunculkan pertanyaan, ini pertanyaan konstruktif saya kira, bukan pertanyaan untuk apa-apa, adalah bagaimana kemudian kita akan bisa memperkuat kekuatan viral dari vlog ini, sehingga vlog ini bisa menjadi kekuatan yang memberikan influence atau pengaruh kepada semakin banyak orang. Karena kalau kita lihat memang titik lemahnya ada pada kekuatan viralnya yang saya kira masih belum nendang seperti itu. Saya kira ini adalah bagian yang perlu ditanggapi. Tapi sekali lagi apresiasi ke kami secara pribadi, ini adalah hal-hal yang kreatif yang saya kira patut diapresiasi. Silakan. 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi agar vlog ini agar ditindaklanjuti, agar lebih pada tahu gitu ya, pada viral, pada tahu nih anak generasi muda milenial gitu, bahwa aku buat vlog kayak gitu. Nah mungkin saya bisa menyalurkan ya link tersebut kepada beberapa sekolah yang ada di Kota Pekalongan. Kemudian saya juga bisa akan melakukan sosialisasi mengenai konten vlog tersebut. Jadi saya melakukan sosialisasi, kemudian dan menjabarkan ya, menjelaskan kepada adik-adik, menjelaskan kepada teman-teman semua. Kemudian saya suruh untuk meng-like video tersebut. Kemudian hal lain seperti membagikan juga ke saudara-saudara, keluarga saya, sepupu saya, ke teman-teman saya, ke lingkup terdekat terlebih dahulu, kemudian nanti bisa menyebar ke lingkungan yang lebih besar lagi. Dan mungkin itu aja sih, sekian. Terima kasih. Ya, cukup. Masih ada 1 menit lebih. Mau ada tambahan? Cukup. Baik, demikianlah tadi presentasi dan tanya jawab dari peserta nomor undi 8. Kita beri aplaus untuk peserta nomor undi 8. 2